Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya Bu, ini ibu-ibunya Masya Allah luar biasa. Yang anak-anak muda Gen Z milenial masa kini yang bisa velocity mana suaranya kagak ada suaranya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Dian Wening Tiastuti, Kepala Tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibu Veronica Setioning Tias Prativi SSI MSI, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM DIY, beserta para narasumber, Bapak Patrick Rimba, penulis buku Online to Offline, Offline to Online. Selamat siang Pak. Bapak Bio Hadi Kusuma, Business Consultant dari BHMTC Indonesia. Selamat siang Bapak. Bapak Wahyu Anggor Rizal, peneliti dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan dari BRIN. Dan moderator kita tentunya yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Santi Zaidan. Masya Allah, cantik banget. Serta seluruh hadirin tamu undangan yang hadir langsung di CCM dan yang turut bergabung secara daring. Karena acara ini gak cuman yang ada di sini tapi kita juga siarkan secara daring. Selamat siang dan selamat bergabung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat siang. Selamat bergabung dalam acara Grebek UMKM DIY Jamuan Istimewa 2025 dengan tema UMKM Bakoh, Ekonomi Bakoh. Dan siang hari ini kita akan memasuki acara yang ini sangat luar biasa sekali, sangat penting bagi kita semua, yaitu Capacity Building UMKM. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Ini nggak cuman para pelaku UMKM, tapi buat yang muda-muda ini harus belajar banyak gimana caranya kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Berawal dari yang kecil dulu. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Dan hadirin yang berbahagia, katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang ini yang muda-muda biasanya. Kalau udah sayang ya jangan ngilang. Bener ya? Kebiasaan nanti. Perkenalkan, nama saya Yutomoka Kurniawan yang akan memandu acara pada siang hari ini. Beserta nanti ada moderator kita yang cantik banget, ada Mbak Santi. Oke, dan Bapak Ibu, di era digital persaingan pasar yang semakin kompetitif ini, UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif, branding yang kuat, kemasan yang sesuai dengan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk sehingga mampu menarik minatnya konsumen, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan penjualan dan menjaga keberlanjutan usaha. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi dengan stakeholder di daerah menyelenggarakan kegiatan Capacity Building UMKM yang terdiri dari dua rangkaian acara. Yang pertama, bedah buku berjudul Online to Offline, Offline to Online, sekaligus memperingati Workbook Day 2025. Dan sosialisasi UMKM terkait strategi pemasaran, desain dan kemasan produk UMKM. Jadi yang namanya usaha itu gak cuman wah ini ada produknya bagus, tapi dari segi kemasan pun juga perlu diperhatikan. Namun sebelumnya saya izin meminta mohon kepada Bapak Ibu semua untuk berdiri karena kita akan foto bersama. Jadi langsung saja masing-masing dari tempat duduknya boleh izin untuk berdiri kita berfoto bersama. Monggo teman-teman fotografer silahkan diabadikan. Saya pandu nggih. Ya sebentar masih tunggu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cekrek, 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 cekrek. Oke, lagi senyumnya mana boleh senyum lebar dulu. Oh, tangan kanan di dada sebelah kiri. Oke, 3, 2, 1. Oke, miring ya, miring. Oh, lagi, sekali lagi masih ya tangannya masih 3, 2, 1.
Salam Krisnya sekalian boleh? Ayo, Genbi, Ralali, Genbi ayo coba, gimana coba? Nah, yang kiri L, yang kanan 7. Portret ya bentukannya jatuhnya. 3, 2, 1. Siap, terima kasih. Boleh duduk kembali, terima kasih. Dan menginjak acara yang sudah ditunggu-tunggu, talk show kita pada siang hari ini, langsung saja nggak pakai lama. Sebelumnya nanti kita akan melihat profil dari moderator kita ini. Kami persilahkan langsung Mbak Santi Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, supaya semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak, Ibu-ibu yang ada di sini siapa yang punya booth yang ada di luar, yang ada jualan di luar? Coba, boleh tahu nggak? Ada yang ada usaha yang jualan di luar, ada nggak yang ada di sini? Atau siapa di antara Bapak Ibu semua yang sudah mulai berusaha atau menjadi entrepreneur? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, luar biasa. Sekali lagi boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan turun dulu. Yang menjadi pengusaha boleh teriak yuhu. Terima kasih untuk semangatnya, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya saya izin untuk duduk. Jadi siang hari ini kita akan belajar sama-sama. Kalau di antara Bapak Ibu semua ada yang nggak mainan WhatsApp, saya rasa nggak mungkin ya. Kalau kita bangun tidur itu Ibu selain bangun tidur terus masak nasi, tapi sebelumnya tidak lupa juga untuk membuka grup WhatsApp. Untuk memberikan ucapan selamat pagi, semoga berkah melimpah dan lain sebagainya. Memang kehidupan kita ini sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan di online maupun offline. Sekarang Ibu dulu kalau kita belanja itu rasanya harus ke warung ya, beli sayur. Tapi sekarang enggak, bahkan beli sayur juga sekarang bisa lewat online, betul. Tapi gimana caranya ya supaya apa yang terjadi di online dengan offline itu bisa simultan gitu, artinya saling berkesinambungan, selaras begitu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar di sini. Sudah datang bersama kita semua para ahli yang nanti akan membantu kita untuk mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sebelum saya bacakan profil pembicara kita siang hari ini, Ibu-ibu semua masih semangat ya? Oh, yang di sebelah sana tepuk tangan terus, terima kasih. Saya mau siapin pantun. Ada nggak di antara ibu-ibu semua yang jualannya baju, ada nggak? Ada nggak? Ada, oke. Ini pantun khusus untuk yang jualan baju. Posting baju lewat Instagram. Udah ditulisin caption ala-ala. Jualan online kadang emang bikin geram. Udah banyak nanya, ujung-ujungnya hilang juga. Sering terjadi ya. Satu lagi pantunnya, ngiklan dagangan di grup keluarga. Dibaca tante terus ditawar. Hidup dari UMKM kadang memang banyak drama, tapi tetap sabar dan tidak kenal gentar. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak kenal gentar sudah dihadirkan bersama-sama dengan kita siang hari ini. Kita akan bahas bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan strategi pemasaran yang komprehensif, bisa mensinergikan taktik dan juga pemasaran dari online ke offline, dari offline ke online. Sebuah buku yang berisi 12 taktik O2O marketing yang terbukti sukses membantu bisnis klien-klien dalam meningkatkan daya saing serta menjangkau lebih banyak pelanggan.
Kami hadirkan siang hari ini Bapak dan Ibu penulis buku online to offline, offline to offline. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Patrick Rimba. Boleh disapa dulu Pak Patrick. Tes. Halo, selamat siang teman-teman UMKM Yogyakarta. Apa kabar? Luar biasa deh. Ya, silakan Mbak. Pak Patrick, ini sepertinya sudah banyak yang menantikan kehadiran Pak Patrick ya. Mungkin boleh ditanya dulu, ada berapa banyak di antara Bapak Ibu-Ibu yang ada di sini yang bisnisnya online? Boleh? Yang online? Oh. Ibu kenapa ragu-ragu Bu? Kenapa cuma setengah? Yang bisnisnya offline ternyata lumayan banyak. Offline. Yang punya bisnis offline? Iya, lumayan banyak Pak Patrick. Iya, mungkin nanti ada tips and trick bagaimana ini supaya bisa saling bersinergi antara online dan offline, saling mendukung. Pastinya. Oke, silakan. Mau langsung aja? Oke, boleh. Mungkin boleh ditampilkan slide saya ya. Silakan. Boleh, teman-teman ya. Dibantu. Oke, teman-teman semua. Teman-teman semua. Ya. Oh, boleh silakan. Siap. Ke apa? Ke FOH ya. Oke, ini next ya berarti ya. Oke, saya berdiri aja ya. Oke, teman-teman. Nah, hari ini saya akan sharing ya mengenai online to offline marketing, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman perkenalkan, nama saya Patrick Rimba. Saya seorang digital consultant dari Benson Indonesia dan saya itu telah berpengalaman 10 tahun di dalam dunia digital marketing. Berikut beberapa sertifikasi yang saya ambil dan saya dapatkan dan award yang saya terima di tahun 2021, di tahun 2022. Teman-teman, apa itu O2O marketing teman-teman? Sebenarnya buku ini ditulis karena keresahan saya teman-teman. Ketika saya itu berkonsultasi atau menangani klien. Sering terjadi orang itu fokus antara online atau offline. Antara ya, bukan dan ya teman-teman ya. Akhirnya yang terjadi apa? Di dalam satu perusahaan, tim offline dan online-nya sering berantem teman-teman. Mereka membuat KPI untuk offline dan KPI untuk online itu berbeda. Akhirnya sebuah perusahaan yang harusnya sistem marketingnya itu selaras, malah bersaing. Jadi, buku ini saya tulis karena keresahan hal tersebut dan curhatan dari tim-tim ya. Sehingga dari sana saya lihat bahwa sebenarnya strategi online dan offline itu harusnya selaras dan saling berintegrasi. Apalagi nih teman-teman, berasa nggak? Ini kita sudah masuk di tahun keberapa setelah COVID? 4 tahun ya, 4 tahun ya. Berasa nggak bisnis itu kembali ke offline lagi teman-teman? Berasa nggak? Berasa ya? Wah, offline store makin bagus nih. Di offline makin rame nih. Nah, hari ini saya akan sharing apa itu online to offline marketing, offline to online marketing. Kita singkat ya teman-teman ya, karena kepanjangan. Takutnya belibet nanti saya. Jadi namanya O2O marketing. Singkatnya O2O marketing itu adalah bagaimana Anda bisa mengintegrasikan online dan offline marketing secara selaras dan maksimal. Ya, next, sebentar. Jadi teman-teman, yang sering terjadi atau kesalahpahaman umum tentang O2O marketing itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, asal pilih tim tanpa kita tahu dia itu paham digital atau tidak. Nah teman-teman harus nih ketika mau pilih tim dalam digital marketing ataupun tim marketing teman-teman harus bisa nih untuk memfilter atau kurasi atau setidaknya interview dulu, kasih contoh kira-kira
tim yang nanti teman-teman akan hire itu mengerti atau paham tentang digital atau tidak. Yang kedua, terlalu fokus maunya viral. Nah ini teman-teman, siapa yang di sini mau viral? Ayo, ada nggak? Mau dagangannya viral, mau nggak? Yang mau boleh tunjuk tangan teman-teman. Wah, sedikit doang. Yang mau viral boleh tunjuk tangan teman-teman. Oke, pertanyaannya satu teman-teman ya. Setelah viral apa? Teman-teman pernah nggak melihat di sosial media produk-produk yang viral itu jarang sustain. Setelah viral, pernah? Berasa seperti itu? Di dalam kita menjalankan yang dinamakan marketing teman-teman, yang harus kita lakukan itu adalah konsisten. Viral itu bonus. Jangan kejar viral teman-teman. Karena banyak yang terjadi seperti ini. Ketika produknya viral, produksi membludak, internalnya yang gak kuat teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Pelanggan kecewa, buyer customer kita hilang semua. Jangan seperti itu. Jadi kejarlah konsisten. Viral, bonus. Jadi kita harus kejar konsisten. Oke? Dan yang terakhir, tidak ada alokasi budget untuk marketing. Nah, teman-teman, di dalam kita berbisnis, teman-teman, kita itu perlu sisihkan waktu ataupun budget kita untuk marketing, teman-teman. Itu perlu dan penting. Kalau tidak, teman-teman, kita akan sangat buang waktu untuk door to door, referensikan ke teman-teman doang, dan growingnya susah. Jadi teman-teman, sebisa mungkin, biasanya perhitungan saya adalah ambil 10% dari profit untuk jadi marketing Anda di bulan berikutnya. Profit ya, bukan omset ya teman-teman ya. Nah, itu jadi budget marketing Anda di bulan berikutnya teman-teman. Oke, next. Langkah strategi O2O itu seperti apa teman-teman? Yang pertama, saya selalu tekankan dan tegaskan. Dari setiap Anda melakukan strategi marketing, Anda harus mengumpulkan database. Karena itu adalah jantung dan jiwa dari bisnis Anda. Terkadang kita itu sebagai pelaku UMKM, kita itu terlalu berpaku pada platform. Nah, saya cerita sedikit contohnya. Teman-teman di sini ada yang jualan di marketplace, ada? Ada ya? Ada ya? Tahu nggak kalau misalnya biaya admin marketplace itu naik terus? Tahu ya? Dulu mungkin dari 3%, sekarang jadi 10%. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Ya tidak ada Pak, karena market saya semuanya di marketplace, ya saya di sana saja. Tetapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman setiap customer yang beli dari marketplace itu, teman-teman catat database-nya, teman-teman WA mereka, approach mereka, dan langsung jualan direct. Teman-teman bisa save tuh biaya kenaikan dari admin fee-nya. Jadi database itu adalah kunci segala hal dari kita melakukan marketing teman-teman. Bukan followers. Ingat ya, bukan followers. Karena sekarang setiap platform yang teman-teman gunakan di media digital, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka ingin mendapatkan uang. Ujung-ujungnya mereka ingin membuat Anda bergantung. Jadi kembali lagi, di bisnis apapun yang kalian lakukan, please, database adalah kuncinya. Dapatkan database sebanyak mungkin. Next, bangun komunitas. Nah ini teman-teman, di era yang sekarang teman-teman harus bangun komunitas di bisnis Anda. Kenapa? Karena rata-rata market yang sekarang terjadi membeli sesuatu dari komunitas, bukan dari iklan. Teman-teman, di sini ada gak yang punya komunitas lari? Punya? Komunitas lari punya? Punya ya? Mau komunitas lari, komunitas arisan, boleh silahkan. Pernah gak begini? Lebih percaya rekomendasi dari orang komunitas atau iklan? Komunitas. Oh saya sudah pernah pakai nih sepatu ini, bagus nih. Lu coba beli deh. Tapi kalau teman-teman lihat iklan, yang terjadi apa? Bener gak sih? Lebay banget iklannya. Jadi bangun komunitas. Itu poin kedua. Yang ketiga,
pelajari pelaku pelanggan. Nah, behavior dari market kita harus pelajari teman-teman. Agar kita tahu segmen market yang kita tuju itu benar. Yang keempat, pahami secara emosional. Nah, ini menjadi penting ya teman-teman ya. Karena sekarang kalau teman-teman mau bermain di online, tetapi yang teman-teman lakukan hanya hard selling, jualan, fokus harga, fokus fitur, ujung-ujungnya Anda hanya akan price war dengan kompetitor. Jadi Anda harus mengambil secara emosi target market yang teman-teman mau. Sebagai contoh seperti ini. Katakanlah ini skincare teman-teman ya, katakanlah ini skincare. Skincare si A bisa memutihkan wajah Anda, membuat glowing, harga 40.000. Skincare. Konten secara emosi begini. Anda sering dihujat, dikucilkan dari komunitas, sampai Anda dilempar batu dan mau nangis. Mungkin Anda kurang cantik, coba beli skincare ini, ada diskon berapa persen. Itu konten yang memiliki unsur emosional. Yang digali adalah keresahan dari target market kita. Jadi begini teman-teman, kalau kita terlalu hard selling, kita terlalu ngomongin fitur, ujung-ujungnya orang itu hanya akan membandingkan harga. Karena mereka ngerasa bahwa kamu tidak menyelesaikan masalah yang saya alami. Jadi kenali secara emosi, target market teman-teman itu punya masalah apa, jadikan itu sebagai konten. Nah, dan yang terakhir, buat marketing campaign. Nah, teman-teman harus tuh setiap bulan harus memiliki campaign yang berbeda-beda. Buatlah campaign, jangan diskon mulu. Ya, jangan diskon, akhirnya nggak diskon nggak ada yang beli. Jangan seperti itu teman-teman. Buat campaign-campaign yang menarik, ada rewardingnya. Ada misalnya join komunitas dapat apa. Kalau misalnya yang teman-teman punya offline store, yang datang kasih review dapat apa. Buat campaign-campaign seperti itu yang menarik teman-teman. Nah, kembali lagi, database adalah aset Anda. Saya selalu tegaskan kepada pebisnis, setidaknya kalau Anda tidak memiliki nomor telepon, punya email. Agar Anda tidak berpaku pada platform manapun. Karena database ini adalah aset teman-teman. Kembali lagi, ini terjadi di marketplace ketika teman-teman 80% omsetnya datang dari marketplace dan mereka mau naikkan tarif admin, kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Ya udah, 3% saya bayar. Tetapi kalau Anda punya database, Anda bisa mengelola, Anda tidak bergantung pada platform manapun karena Anda tahu siapa target market saya tahu kepada siapa saya ingin menjual produk saya, dan itu yang bisa teman-teman lakukan untuk men-saving persentase tersebut. Oke? Next, kita masuk ke bagian trik ya teman-teman ya. Nah, trik pertama untuk teman-teman menjalankan O2O marketing adalah QR code. Saya lihat teman-teman di sini udah bagus nih, udah pada ada QR loh di masing-masing booth-nya. Tapi tahu nggak QR itu rata-rata untuk apa? Pembayaran, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa buat QR juga untuk masuk ke komunitas yang teman-teman buat. Contoh misalnya, kalau teman-teman jual kopi, scan QR untuk join komunitas cara membuat kopi di rumah. QR seperti itu teman-teman. Jangan hanya QR-nya untuk pembayaran doang. Buat QR untuk membangun komunitas di bisnis teman-teman. Nah, seperti jualan batik misalnya. Buat QR. Nah, terus scan, masuk ke komunitas. Cara membuat pattern batik, tips dan triknya seperti apa. Nah, kita bangun komunitas melalui QR, teman-teman. Trik kedua, teman-teman. Kita masuk ke trik kedua, yaitu adalah store pickup. Nah, ini biasanya lebih cocok untuk pebisnis yang memiliki offline store. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu bisa melakukan pembelian melalui aplikasi dulu, baru store pickupnya sendiri, terus dikasih diskon teman-teman. Tujuannya apa? Kembali lagi, mengambil database, itu yang penting, mengambil database.
Karena kebanyakan orang ya, kalau teman-teman terkadang ya masuk ke restoran atau kemanapun, boleh minta nomor telepon nggak? Ah males nggak mau kasih ah. Tapi kalau teman-teman sudah bayar, sudah ngisi, teman-teman sudah dapat database dan teman-teman harus ambil sendiri. Ya kasih diskon teman-teman. Kalau ambil sendiri diskon nih 10% seperti itu. Bisa melakukan trik seperti itu teman-teman. Terus ada kupon teman-teman. Nah ini menarik teman-teman. Di sini teman-teman ada yang jualan di marketplace online ya, pasti ya ada ya. Pernah kasih kupon diskon nggak untuk pembelian selanjutnya? Ada? Ada? Yang ada boleh tunjuk tangan? Oke, selain kasih diskon teman-teman, saya boleh kasih trik lagi nggak? Kalau bisa kasih goodie bag. Nah karena orang itu terkadang lebih suka dikasih sesuatu hal kecil yang bermanfaat daripada nominal diskonnya teman-teman. Nah di dalam goodie bag tersebut baru masukin kupon diskon yang bisa diklaim pembeliannya bukan secara online tapi offline. Nah jadi transaksi yang terjadi secara online, mereka mendapatkan goodie bag, mendapatkan kupon untuk mereka klaim kembali secara offline teman-teman. Sehingga traffic teman-teman baik online maupun offline itu terpengaruh. Itu strategi kupon teman-teman. Oke, next ada lagi yang namanya OOH marketing yaitu out of home marketing. Nah sebenarnya ini teman-teman ya, ini sudah ada sejak dahulu ya. Baleho, flyers, dan lain-lain. Tetapi teman-teman, berasa nggak kalau sekarang baleho kita itu lebih menarik? Berasa nggak? Lebih kreatif. Ada yang sampai 3D. Pernah lihat yang sampai 3D, yang sampai bengkok-bengkok gitu? Pernah lihat ya? Nggak hanya sekedar diskon teman-teman. Terus sekarang banyak juga baleho itu yang ada QR-QR-nya. Atau kode-kode uniknya. Yang teman-teman bisa langsung gunakan. Gunakan kode unik ini di website kami, Anda akan mendapatkan apa. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan baleho, memberikan flyers atau mau pasang baleho, disarankan untuk memiliki dua hal kecil ini. Kode unik yang bisa diklaim, yang kedua adalah QR code yang bisa mereka scan dan masuk ke komunitas yang Anda bangun. Jadi jangan hanya pasang diskon 10% beli sekarang. Jangan seperti itu. Harus bisa diarahkan secara baik ke offline maupun online teman-teman. Oke, next. Ada lagi yang namanya pop-up store teman-teman. Nah apa yang teman-teman lakukan hari ini adalah pop-up store teman-teman. Di mana brand teman-teman itu ada di beberapa lokasi. Ini sebenarnya juga banyak dan masif sekarang ini. Tapi kembali lagi teman-teman, pop-up store yang teman-teman ciptakan itu harus bisa memiliki experience lebih. Yang tidak bisa mereka dapatkan secara online. Misalnya DIY, do it yourself. Nah seperti itu saya lihat itu menarik tuh. Ada store batik bisa kita buat sendiri, itu menarik. Itu konsep pop-up store yang menurut saya itu keren. Terus nanti kita buat program, ya batik yang bagus Anda storykan, kami kasih voucher diskon. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dari offline pop-up store, kita buat video, mereka posting di online, kita kasih mereka voucher diskon. Nah itu kan mengintegrasi ya dengan apa yang ada di offline ke online kembali sehingga mereka mendapatkan benefitnya. Seperti itu. Oke? Ada lagi teman-teman, konten marketing. Nah saya rasa teman-teman di sini pasti jago ngonten lah ya. Yang sehari satu konten ada, buat satu konten untuk bisnis mereka ya, bukan untuk pribadi ya. Kalau pribadi saya yakin sehari nggak satu konten tuh, bisa 12 konten saya yakin. Nah, makan di Susite ya kan, konten jepret. Makan di Susite ini saya nih. Nah, tapi untuk brand teman-teman sendiri, ada nggak di sini yang sehari satu konten? Kalau ada boleh tunjuk tangan. Oke, mungkin terlalu Pak, sehari sekonten kayaknya sangat susah ya. Yang setahun satu konten ada? Ada? 1 tahun satu konten ada? Ada ya? Nggak ada? 3 bulan satu konten deh. Ini niat jualan nggak sih teman-teman? Hah? Niat jualan nggak sih? Sebulan satu konten. Oke, seminggu satu konten, at least seminggu satu konten, ada?
Ada teman-teman? Ada ya? Nah, hari ini saya mau katakan kepada teman-teman, catat. Setidaknya dalam 1 minggu Anda harus membuat 3-4 konten. Itu minimum. Minimum. Dan kalau bisa adalah konten video atau reels. Karena orang-orang zaman sekarang mereka lebih suka hal-hal yang dynamic, mereka lebih suka melihat hal-hal yang bergerak sehingga itu bisa relate dengan mereka. Jadi catat ya teman-teman ya. Seminggu berapa? 3-4. Jangan setahun 1 please. Oke, kalau konten sendiri seneng tuh. Jebret, masukin. Tapi kalau soal bisnis kita, pusing saya Pak mau buat konten apa. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Belajar konten marketing, belajar tips dan triknya. Karena itu menjadi penting teman-teman. Oke, next. Influencer marketing. Nah ini menarik teman-teman. Ada follow influencer nggak teman-teman di sini? Ada nggak? Ada nggak? Ada follow nggak influencer? Siapa gitu? Artis deh, artis. Ada nggak? Ada, siapa teman-teman? Siapa? Raffi Ahmad mungkin ada ya? Oh, yang soal makanan banyak tuh. Ya, saya yakin teman-teman itu pasti ya, pasti ada follow yang dinamakan influencer marketing. Nah, teman-teman, jangan sungkan untuk ajak mereka kolaborasi. Jangan sungkan. Kenapa? Karena mereka sudah punya masa yang bisa membuat orang yang kolaborasi dengan mereka itu terbrainwash untuk menggunakan atau mengkonsumsi apa yang mereka promosikan. Influencer marketing itu teman-teman terbagi menjadi beberapa tipe. Ada yang mikro, ada yang nano, ya, ada yang sampai artis. Tapi jangan setelah ini teman-teman para artis teman-teman DM, jangan seperti itu. Mulai dari nano dulu, ya, kasih free apa, mereka visit, ya, kasih free sesuatu, oke? Terus dari sana ketika kepercayaan mulai muncul, ya kita masuk ke makro, kita kasih barter produk atau barter apapun. Karena ini menjadi penting teman-teman. Kalau kita mengandalkan tenaga kita sendiri, itu butuh waktu. Tetapi kalau kita sudah punya komunitas atau influencer yang bekerja sama dengan kita, itu akan lebih cepat. Atau teman-teman di sini yang brandnya bisa saling cross branding, bisa kolaborasi teman-teman. Ya. Di sini ada nggak yang followersnya sudah 10K untuk brandnya? 10.000. Followers brandnya di Instagram sudah 10.000 ada? Ada ya? Nah kalau ada teman-teman silahkan cross branding dengan brand lain teman-teman. Ya, karena itu nggak masalah. Sekarang eranya kolaborasi, banyak bisnis itu bisa dikolaborasikan dengan hal lain. Contoh, pernah lihat nggak brand sepatu berkolaborasi dengan air mineral? Pernah kan? Ada tuh. Nah, tidak saling berrelevan, tapi mereka cross branding. Jadi lakukan hal tersebut teman-teman, tidak masalah. Oke, jangan nanti pikirnya bahwa oh Pak kayaknya market saya nggak di sana Pak. Atau market sebelah juga tidak korelasi dengan market saya, tidak masalah teman-teman. Karena cross branding inilah yang akan menciptakan audiens baru. Oke teman-teman, next loyalty program. Nah teman-teman, kalau teman-teman ya punya bisnis offline, saya selalu katakan, your customer, how to create it into a loyal customer. Pernah teman-teman ke salon, kalau salon jarang sih, barbershop teman-teman, yang para cowok sering ke barbershop? Sering nggak? Potong 5 gratis 1, pernah? Terus misalnya ke store-store boba, beli 5 gratis 1, itu salah satu loyalty program teman-teman. Nah di bisnis teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Beli 5 batik, gratis istri, nah kan bisa jadi tuh seperti itu. Bisa jadi tuh. Nah jadi loyalty program ini menarik teman-teman. Teman-teman harus ciptakan. Jangan jual beli doang, thank you bye bye, jangan. Buat mereka ingat kita lagi. Kasih kartu, kita WA blast ke mereka, ada promo yang bisa diklaim hari ini doang gitu. Jadi itu tetap bisa dilakukan teman-teman. Salah satu bisnisnya. Jadi di sini ada 12 taktik ya teman-teman ya. Saya akan ngejelasin secara simple, detailnya ada di buku teman-teman. Jadi step by stepnya seperti apa itu semua ada di sana. Saya akan ngejelasin secara gambaran besar saja agar teman-teman paham.
Oke, next ada lagi location based marketing. Saya yakin teman-teman sudah menerima location based marketing. Pernah nggak dapat SMS? Dari brand sebelah, brand manapun. Nah itu dinamakan location based marketing. Di mana ketika kita melewati satu area, kita dapat tuh notifnya, notifikasinya. Itu namanya location based marketing, yaitu menargetkan target market berdasarkan area yang mereka lewati. Nah begini konsepnya teman-teman. Pak, emang SMS itu masih sepengaruh ya Pak ya? Itu kan pertanyaannya. Kayaknya orang sudah nggak baca SMS deh. Pertanyaan saya begini, kalau Anda di SMS setiap hari dalam 30 hari, 1 SMS sehari. At least sekali teman-teman baca nggak? Baca dong, bener nggak? Nah jadi itulah powerfulnya location based marketing, yaitu membuat orang notif dengan area yang kita pilih teman-teman. Biasanya ini cocok untuk offline store atau brand-brand yang sedang melakukan exhibition di satu lokasi, itu cocok agar mereka ternotif teman-teman. Atau sehari deh, misalnya saya SMS ibu nih 100 kali, pasti siapa ini PT Rimba SMS gua mulu, pasti begitu kan? Akhirnya kebaca tuh, oh dia jualan gitu. At least ternotif brand Anda. Nah itu strategi location based marketing teman-teman. Nah terus ada yang dinamakan social media advertising. Nah jadi yang teman-teman lihat baik di Instagram, di TikTok, di YouTube, dimanapun yang ada namanya sponsored, itu namanya social media advertising, di mana teman-teman melakukan periklanan. Nah, ini akan sedikit teknikal ya teman-teman ya, tetapi periklanan itu sekarang menjadi penting. Kenapa? Karena terkadang ketika kita buat konten yang organik itu butuh waktu untuk menjangkau orang-orang yang lebih banyak. Tetapi dengan teman-teman melakukan periklanan, teman-teman bisa langsung berbayar ke platformnya untuk menargetkan market-market yang sesuai dengan yang teman-teman mau. Seperti itu social media marketing. Next, ada lagi. Nah, community event teman-teman. 2025. Dua hal ini yang teman-teman benar-benar harus punya atau bangun untuk bisnis Anda. Customer base atau database Anda. Kedua adalah komunitas. Saya tekankan lagi, dua hal ini yang teman-teman harus bangun di dalam bisnis teman-teman. Komunitas dan database, itu adalah aset teman-teman dalam berbisnis. Karena Anda akan punya satu wadah yang teman-teman bisa untuk ngomong apapun dan mereka mau. Satunya lagi, Anda punya segudang data yang teman-teman bisa jualan langsung. Jadi please, bangun komunitas Anda. Komunitas itu dibangun dari hobi. Pak, bisnis saya Pak, misalnya nih katakanlah, jual skincare Pak. Saya mau bangun komunitas apa Pak? Komunitas cara merawat diri dengan baik. Yang teman-teman share bukan produk. Yang teman-teman share adalah kebiasaan-kebiasaan. Ya, cara untuk treatment yang baik seperti apa. Jadi tidak harus langsung berhubungan dengan produk yang Anda jual. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh target market teman-teman. Itulah komunitas yang teman-teman bangun. Oke? Nah, dan yang terakhir teman-teman. Branded showroom. Sebenarnya ini telah terjadi ya. Di Indonesia saya lihat belum banyak, tapi di luar negeri itu terjadi. Yaitu adalah kembali lagi ke offline, tetapi tidak jual produk. Tetapi menjual yang namanya experience teman-teman. Experience, pengalaman. Jadi di sana itu dia cuma feel, contoh nih, di US atau di Melbourne kemarin saya pernah lihat. Ada toko baju, yang dia lakukan adalah menggunakan proyektor. Jadi desain made ya. Nah dianya berdiri, terus dia drawing sesuai baju yang dia mau. Sudah selesai dia kasih lihat mock-up-nya, dia melakukan pembelian secara online. Nah terus nanti dikirim ke rumahnya. Jadi lebih ke experience store teman-teman. Ini mungkin belum populer di sini, tapi ini bisa menjadi salah satu tuh untuk kita menjalankan sistem O2O marketing. Di mana di offline yang terjadi adalah membuat experience seakan mereka sudah punya baju tersebut, mereka bayar, kita dapat database, dan kita kirim produknya setelahnya.
Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Ternyata di sini lebih banyak ibu-ibunya ya daripada bapak-bapaknya ya. Jadi tadi kalau kasih contoh untuk menimbulkan loyalty itu salah satunya dengan kasih apa tadi kalau misalnya barbershop, ini bapak-bapaknya sedikit banget. Cuman kalau cuci mobil sering sih kayak gitu ya. Cuci mobil 4 kali terus yang kelima kalinya gratis gitu biasanya ya. Oke. Ibu-ibu di sini ada pertanyaan mungkin atau bapak-bapak ada pertanyaan atau mungkin dari rekan-rekan yang menyaksikan melalui Zoom mungkin apabila ada pertanyaan silahkan. Bukunya ini ya Ibu ya, mungkin ada yang pegang bukunya juga. Jadi bagaimana caranya supaya antara offline dan juga online ini bisa saling bersinergi. Ibu yang pakai baju marun kayaknya semangat banget punya pertanyaan nggak untuk Mas Patrick Rimba? Oke. Kalau sebelum ada pertanyaan mungkin, oh sudah ada. Ada 1 penanya, 2 penanya. Boleh langsung ke ibu yang baju putih dulu dibantu. Rekan-rekan silakan. Mungkin boleh sebutkan nama, kemudian usahanya apa, pertanyaannya siang. apa. Berdiri ya biar kelihatan. Nama saya Dewi Rusdi. Yang mau saya tanyakan Pak Patrick, untuk kebetulan produk saya itu hanya satu-satu saja. Jadi cuma customize gitu loh. Custom. Karena memanfaatkan tenunnya itu juga tenun ATBM. Jadi tidak bisa sama gitu. Strategi apa yang bisa saya pakai jika saya memang benar-benar fokus di online? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke, ini mau kita kumpulin dulu Pak Patrick pertanyaannya atau langsung jawab? Langsung jawab deh Bu. Tadi Takut saya lupa lupa, ya? takut lupa saya. Oke, silakan. Oke. Bu, sudah punya sosial media Bu? Sudah. Seberapa sering Ibu posting Bu? Tiap hari. Oke, that's good. Terus boleh tahu nggak followersnya udah berapa? 2.500. Oke, pertama yang Ibu harus lakukan sudah pasti ya. Karena ini sangat niche market, kontennya itu memang harus setiap hari. Dan orang itu suka melihat yang dinamakan proses. Kedua Bu, bangun komunitas untuk orang belajar melakukan tenun tersebut juga Bu. Nah kenapa? Karena kembali lagi teman-teman, bisnis yang bisa mengedukasi biasanya itu akan cepat growing di online. Karena itu akan menjadi mulut ke mulut. Seperti itu. Yang ketiga, customer Ibu disimpan nomor teleponnya? Pasti ya. Sering broadcast enggak? Sorry, gimana? Boleh tolong dibantu mic-nya kembali, silahkan. Ibu Dewi lagi Mas, tolong. Ya. Saya biasanya broadcast kalau 5 hari sebelum ada acara, kebetulan saya sering pameran offline. Oke, nah kalau gitu menarik nih. Pertama tadi, konten itu harus konsisten. Karena hal-hal seperti ini orang suka melihat proses Bu. Kalau bisa kontennya, kalau boleh saya kasih saran ya, sambil tenun sambil gosip Bu. Ya, gosip aja apapun. Pasti ada aja berita hari-hari tuh. Entah orang nanti selingkuh lah, entah nanti orangnya ngapain lah di rumah. Karena teman-teman, di sosial media terkadang pernah lihat nggak? Apa isi videonya dengan apa yang diomongin itu berbeda. Banyak ya, dan itu grow banget teman-teman. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman pusing, Pak saya nggak ada gosip Pak. Saya cari gosipnya di mana? Di ChatGPT teman-teman. Tahu ChatGPT? Saya mau gosip hari ini, buatkan skripnya, muncul itu Bu. Nah, jadi gosipnya itu tinggal buatin ya, kontennya hal yang sama, saya yakin seminggu konten Anda naik. Kedua, bangun komunitas, ajarin orang-orang. Ya, baik secara online juga boleh, mau secara offline juga boleh. Kalau Ibu sering-sering pameran, buat workshop pas pameran. Jadi di sana kan anak ngumpul tuh, rame tuh. Nah, kasih QR juga, join komunitas tenun bareng. Nah, dapat lagi tuh traffic offline-nya tuh, seperti itu. Nah, terus poin ketiga, kalau Ibu sudah melakukan yang dinamakan broadcast dan juga WhatsApp marketing,
coba iklan deh. Iklan. Mau itu TikTok Ads, mau itu dengan Instagram Ads, coba. Mulai dulu sehari 50.000, 20.000. Saya yakin trafficnya akan lebih meningkat seperti itu. Ya, thank you ya, makasih. Terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Semangat ya Ibu ya. Emang sih kalau misalnya produknya unik itu justru ya ada challenge-nya tapi juga disitulah kelebihannya kan. Iya. Ibu Dewi tadi pertanyaannya sudah terjawab. Selanjutnya Mas ya. Yang baju hijau Mas tolong dibantu. Nama saya Doni, mau tanya mengenai online dan offline. Iya. Saya kan baru belajar jualan. Lebih baik kalau online dan offline itu ada perbedaan harga atau tidak? Kalau ada perbedaan berapa persen jauhnya? Terus mengenai penjualan, produk saya kan kuliner, bahan bakunya sulit dicari. Kalau mengenai harga itu seyogyanya tuh kenaikannya bagaimana ya? Sesuai harga bahan baku atau berapa bulan sekali harus ganti harga, bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni, bisa dipahami ya untuk pertanyaannya. Oh sebentar Pak, gak apa-apa, dipegang dulu aja mic-nya. Boleh tahu nggak Pak, jualan produk F&B apa Pak? Emping melinjo. Emping ya? Iya. Emping, oke. Iya. Nah teman-teman, sudah pasti online itu akan lebih mahal Pak. Akan lebih mahal. Biasanya berapa persen mahalnya itu sesuai dengan harga yang dikenakan platform yang kita gunakan Pak. Seperti itu, misalnya sekarang ada namanya keranjang Orengo gitu ya, atau keranjang hijau. Nah sesuaiin aja, nggak masalah. Sesuai dengan berapa persen yang mereka charge ke Bapak, itu yang pertama. Nah kalau untuk kenaikan harga Pak, sesuai dengan bahan baku. Kalau bisa ya Pak ya, itu jangan terlalu jauh setahu saya. Karena emping itu kan bisa dibilang produk yang komoditas ya. Market pasaran di mana-mana dan biasanya itu sudah ada pricing lever di harga sekian. Sebisa mungkin kalau Bapak mau, saya biasanya ambil satu kompetitor yang mirip dengan saya murahin sedikit. At least margin saya itu ada. Tapi karena kita produk baru, otomatis kita itu mau bersaing. At least kita menang di harga dulu. Itu yang pertama. Kalau kenaikan Pak, kenaikan dalam itu apakah mau per bulan, per berapa? Nah, biasanya kalau untuk produk komoditas saya nggak naikin Pak. At least margin yang saya dapat itu tuh F&B itu 30-40%. Jadi dari sana mau ada fluktuatif ya udah, nggak masalah di harga sekian Pak, seperti itu. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih ya. Ya, makasih. Sudah terjawab ya Pak Doni, ada pertanyaan lagi? Wah meriah ini pertanyaannya, saya belum sempat nanya loh. Masih ada pertanyaan, pokoknya saya ngikut aja ya dari panitia ya waktunya ya. Silakan boleh dibantu Mas, ini Bapak yang di baju biru, lalu Ibu yang baju merah di depan. Gimana nih Mas, waktunya ditambah kayaknya. Terima kasih, Ya. selamat siang, nama saya Wijaya. Saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Sekarang persaingan bisnis terutama bagi produk-produk UMKM itu sangat berat, terutama menghadapi perusahaan-perusahaan yang besar. Nah saya ingin tahu apakah dari pihak pemerintah dalam hal ini BI bisa memberikan hibah atau mungkin bantuan, mungkin juga pendampingan atau pelatihan bagi para UMKM sehingga bisa berkembang lebih bagus dan siap menghadapi persaingan tersebut. Apa syarat dan mungkin juga prosedurnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau itu harus dari pihak BI. Ini kayaknya yang jawab Bu Wening nanti ya. Tapi saya rasa sih ini adalah salah satu bentuk support dari Bank Indonesia juga ya untuk mengadakan capacity building seperti ini, untuk memberdayakan UMKM, untuk membuka peluang UMKM untuk saling bertemu dengan pengusaha lainnya, dipertemukan dengan Mas Patrick Rimba, ini salah satu support juga saya rasa dari Bank Indonesia. Tapi kalau wujudnya adalah bantuan yang lebih real dalam usaha seperti apa, nanti mungkin bisa dibantu oleh Bu Wening yang akan menjawab. Japri. Oke, silahkan monggo Pak, nanti kalau ingin berdiskusi dengan pihak-pihak dari Bank Indonesia, boleh terbuka kesempatannya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, kita ke Ibu yang baju merah dulu boleh Mas?
Iya kan? Iya, yang baju merah dulu tadi. Terima kasih, izin bertanya. Nama saya Mira, saya dari Kabil Store, rumah produksi aneka bantal. Yang ingin saya tanyakan kepada Coach Patrick, untuk online sendiri itu better kita bikin database, kemudian untuk membuat tim telemarketing sendiri dengan share promo dan lain sebagainya tadi, atau kita ikut platform seperti Shopee, TikTok seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi begini, pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana cara mengconvert semua yang ada di platform digital itu menjadi email atau nomor telepon. Nah, jadi selalu buatlah program online itu yang bisa membuat mereka itu mengisi data. Nah, baik secara online otomatis teman-teman akan buat campaign nih. Dapatkan diskon gratis atau klaim produk apa tapi kasih data, itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya secara offline, ya biasanya saya mintakan untuk sebisa mungkin minta database setiap orang yang datang. Tujuannya apa? Ya biasanya kita kasih free gift atau apapun itulah sehingga mereka mau. Kenapa teman-teman? Begini, ini kejadian ya, kejadian di klien saya seperti yang saya katakan tadi. 2018 atau 2017-an. Di platform marketplace itu ketika teman-teman melakukan pembelian, teman-teman masih bisa mensortir database orang. Masih ada tuh nama, alamat, nomor telepon. Akhir-akhir ini atau 3 tahun terakhir ini udah nggak bisa tuh. Benar nggak? Benar ya? Sehingga apa yang terjadi? Wah, 90% omset saya ada di marketplace. Mereka mau naikkan harga, ya sudah karena komunitas saya sudah terbentuk di sana. Tetapi tidak berlaku kepada klien saya yang ini. Apa yang dia lakukan? Dia catat tuh setiap database yang dia punya dari toko oren, toko hijau, mereka catat satu-satu. Terus ketika kenaikan ada sampai 10% untuk produk kategorinya beliau, dia SMS satu-satu database-nya. Terus kasih diskon 5%. Jadi bisa dibilang beliau bisa save 5% hanya dengan mencatat database. Ya kalau 5% dari 1 juta ya nggak berasa, tapi kalau 5% dari 1 miliar atau 5% dari 100 juta, berasa tuh, berasa banget. Jadi kalau saya boleh sarankan adalah, kalau Ibu sudah punya tim telemarketing, sebisa mungkin platform digital yang Ibu punya semuanya, buatlah campaign yang bisa mendapatkan database dari platform itu. Contoh misalnya kalau di toko oren ya, nah kasih tuh strategi kupon tadi. Cara klaimnya seperti apa? Andi harus isi data dulu, seperti itu. Dan nanti tim telemarketing Ibu jualan, beli melalui WA. Nah seperti itu Bu kira-kira. Oke? Jadi tetap disinergikan ya Coach ya? Benar. Jadi untuk kita ambil database dari platform yang lain dulu, Benar. kemudian nanti baru data itu kita pakai olah lagi untuk broadcast seperti itu ya? Benar, seperti itu. Baik, terima kasih. Thank you. Iya. Oke, Pak Patrick, soalnya saya juga pernah punya pengalaman yang sama ya. Jadi saya belanja di toko oren gitu ya. Tapi kemudian saya dapat follow up, dapat responnya di WhatsApp saya gitu. Artinya mereka memang mencatat nomor telepon, kemudian mencari kontak melalui WhatsApp dan menjalin relasinya itu di-maintain via WhatsApp ya. Yes, pertanyaannya, Mbaknya beli nggak setelah itu? Beli lagi nggak? Ya lebih enak lewat WhatsApp langsung ya. Lebih enak begitu ya. Oke, masih ada satu pertanyaan, terima kasih. Iya, yang pakai topi ya. Bapak ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Herdi. Saya dari Sanggar Belajar Origami. Produk saya 2, jasa dan produk benda. Nah, untuk jasanya, untuk fee-nya itu ada perbedaan antara 2 kota, Pak. Di 2 kota ini fee-nya agak ke bawah, tapi di kota lain agak lumayan. Tapi ketika ada tawaran untuk mengajak pelatihan di kota ini, saya pasang harga sekian, mereka mundur. Apakah untuk
apa ya, meningkatkan yang di 2 kota ini, apakah bisa apa harganya paling tidak ya mendekati yang di atasnya gitu loh Pak, mendekati yang lain-lain. Karena dari dulu ketika saya pasang harga di bawah yang di kota lain itu pasti mundur. Tapi ketika saya tidak pasang harga, mereka langsung oke gitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Oke. Herdi. terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebetulnya profesi kita sama Pak, kita jual jasa Pak. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan lebih ke apakah kita pasang harga bawah atau atas, ini negotiation skill Pak. Nah, karena begini Pak, jasa itu susah kalau misalnya contoh nih, saya pasang harga di kota A, dengan si A harganya sekian. Oke, tiba-tiba ada si B nih, saya pasang harga sekian, nanti akan berantem mereka, kemarin gua dapat sekian, gua dapat sekian. Jadi biasanya saya nggak akan pusing Pak, saya akan ada harga standar saya. Tetapi saya jelaskan, menurut Bapak mahal ya? Oke, nggak apa-apa Pak. Kenapa mahal Pak? Boleh saya jelaskan? Saya jelaskan Pak detailnya Pak, kenapa mahal. Terus poin-poin yang saya jelaskan itu Pak, saya kasih harga lagi. Pak, kalau saya begini sebenarnya itu value-nya udah sekian loh Pak. Dan saya begini value-nya udah sekian Pak. Dengan begini value-nya jadi sekian Pak. Artinya apa? Setiap Bapak menjelaskan value dari jasa Bapak itu ada harganya Pak. Sehingga ketika ditambah itu pasti akan lebih besar dari value yang awal Bapak kasih. Sehingga mereka akan ngerasa, oh ternyata murah ya. Karena kalau kita jual jasa Pak, biasanya kalau kita bilang sekian, mereka tidak ada gambaran apa yang kita lakukan sebenarnya. Contoh, saya training digital marketing misalnya. Oke, training digital marketing itu ada beberapa poin, content creation, ads management, ya, database management, itu semua. Saya yakin skill origami juga banyak Pak. Nah, setiap value yang Bapak tawarkan itu dikasih harga Pak. Nah, saya yakin Pak, ketika itu digabung pasti akan lebih mahal dari value awal yang Bapak kasih. Tapi setidaknya mereka ada gambaran. Terus kalau memang mereka nggak mau, ya sudah Pak, nggak masalah. Tapi Bapak harus punya yang dinamakan range jualan, range harga jualan. Contoh, 5 juta, Bapak mau turunnya maksimum berapa nih? Misalnya 3 juta, ya udah jangan turun sampai 3 juta ini. Udah, ini udah maksimum nih, nggak boleh tuh. Pokoknya di bawah ini saya nggak terima. Kenapa? Karena yang Bapak tukar itu adalah waktu Bapak. Kalau klien tidak bisa menghargai Bapak sebagai yang menjual jasa, kenapa Bapak harus turunkan value Bapak? Karena Bapak sudah tahu nih value saya di sini nih. Ngapain saya turunin untuk value atau klien yang nggak merespon saya. Di luar sana ada 270 juta Pak, penduduk Indonesia Pak. 50%-nya mungkin entrepreneur. Peluangnya masih banyak Pak. Jadi jangan turunkan value Bapak, apalagi Bapak jual jasa, karena jasa itu adalah waktu dan waktu itu sangat berharga. Lebih baik Bapak naikkan value Bapak lagi sehingga orang-orang yang level di atas lebih melirik apa yang Bapak jual. Seperti itu. Ya. Ada kebetulan saya sudah sertifikat BNSI Peta Oh, that's good. untuk nilai plusnya. Ya. Kemudian ada lagi Pak kasusnya Pak, budgetnya Ya. boleh, tapi dibagi selama 4 hari. Jadi waktunya, misalnya kita pasang budget 5 jam ya. Ya. Jadi 4 hari budget sekian itu untuk 4 hari itu. Apakah itu bisa dikatakan menurun apa enggak itu Pak? Terima kasih. Oke. Perumpamaan deh ya Pak. Berarti sejam Bapak dibayar berapa? Contoh. 200 Pak. Menurut Bapak 4 jam sekian harganya masih cocok? Kalau cocok ambil Pak. Oh, Kalau enggak ya udah jangan. Begitu Pak. Begitu Pak. Ya. karena kan kalau untuk di kota ini ya. 2 jam sekian itu mereka nggak mau Pak. Oke. Nah, tapi kalau di kota yang lain mereka kadang lebih tinggi. Yes. Nah, kadang di Jogja saja pernah 1 hari full harganya di atas rata-rata Pak. Ya. Nah, tapi full. Dah, makasih. Siap Pak. Intinya gini Pak, intinya. Kalau kita jual jasa yang kita barter waktu, seberapa kita sebagai orang yang menjual jasa bisa menghargai waktu kita sendiri. That's it Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak tahu value Bapak, lebih bagus Bapak itu
ambil waktu tersebut untuk upgrade diri terus. Upgrade skill, upgrade diri sehingga bisa jualan lebih mahal nanti Pak. Seperti itu Pak. Oke? Ya, Siap. oke. Thank you Pak. Makasih, Pak. Ya. Mungkin selain latihan origami sambil stand up comedy gitu misalnya ya. Menambah nilai juga. Pak Heri udah, kita coba ke pertanyaan yang masuk di Zoom dulu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang offline. Oke, sebentar ya Ibu ya. Kita ke pertanyaan yang masuk di Zoom dulu, masih ada waktu. Pertanyaannya dari Ibu Purwanti Ningsih. Ada nggak waktu-waktu tertentu yang efektif untuk upload konten? Nah, gimana nih Mas Patrick? Oke, sebenarnya ini ada dan tidak ada sebenarnya sih. Ada dan tidak ada, tapi ini sering banget saya dapatkan pertanyaan seperti ini. Begini teman-teman, konten yang bisa bagus adalah konten yang memiliki unsur-unsur dan memiliki strategi. Salah satunya itu adalah 5 second hook. Artinya adalah dalam 5 detik pertama bagaimana Anda bisa mendapatkan attention dari viewer sehingga mereka mau nonton video kita sampai habis. Nah, teman-teman harus pelajarin itu. Jangan fokus ke waktu postingannya. Karena saya percaya adalah kalau konten Anda jelek, mau posting di jam efektif pun ya nggak akan grow. Tapi kalau misalnya konten Anda bagus, mau Anda posting di tengah malam pun ya pasti akan grow teman-teman. Tapi kalau masih ditanya Pak please dong saya minta waktunya Pak. Oke, di atas jam 10 pagi, di bawah jam 9 malam. Postinglah di area itu. Atau teman-teman kalau misalnya sudah punya akun bisnis ya, teman-teman bisa lihat di bagian insight. Di bagian insight itu akan kelihatan grafiknya. Di jam berapa traffic Instagram atau sosial media teman-teman itu paling banyak trafficnya. Posting di jam itu, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih, ini sepertinya menjawab sekali. Kalau dipepet banget harus kasih waktu sebelum jam 10 pagi, di bawah jam 9 malam. Satu pertanyaan lagi, kemudian waktunya habis. Jadi saya rasa ini satu pertanyaan terakhir. Silahkan Ibu tadi yang ingin bertanya. Gak kerasa ya waktunya? Waduh, bukan Ibu. Ada yang di tengah tadi kayaknya lebih dulu. Iya. Nanti sama Pak Patrick boleh tanya emailnya Pak Patrick atau Instagramnya. Selamat siang, nama Siang. saya Tia. Usaha saya adalah kuliner sarapan pagi dari RSY F&B. Pertanyaan saya adalah, jadi usaha saya itu berdiri di istilahnya dibuka di pinggir jalan karena usaha kuliner sarapan pagi. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah, untuk market saya pembeli saya itu adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, anak-anak sekolah, dan para pekerja yang istilahnya lewat di jalan dekat outlet saya. Nah, mau bertanya Pak, jadi ketika yang tadi Bapak sebutkan kalau bisa mengambil database dari customer, yang cocok untuk usaha saya kira-kira bagaimana Pak cara mengambil database customer saya? Mungkin selain tadi ada tanya sama temen, bisa pakai itu aja pas kasir, pas bayar gitu. Kebetulan memang kalau di lapak saya belum pakai mesin kasir seperti itu Pak, yang mungkin bisa kayak sekarang mungkin kita banyak ya kalau kita belanja mau bayar atas nama siapa, bisa minta nomor handphonenya, lalu kita catat mungkin akan di full up dari itu. Tapi yang kira-kira cocok dengan usaha saya, cara mengambil database customer itu seperti apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sekalian tanya Pak, mungkin ada masukan komunitas apa yang cocok, yang bisa saya buat, yang sesuai tetap sesuai dengan usaha saya. Jadi misal mungkin kalau mungkin saya bisa menggandeng seperti usaha yang pada sepedaan, ayo sarapan tempat saya. Tapi mungkin komunitas apa yang bisa saya bikin yang cocok dengan usaha saya. Yang terakhir, ini mungkin tanya sama BI, mungkin ada peluang nggak sih untuk seperti usaha saya, mungkin kalau di sini kira-kira usahanya kira-kira ke teman-teman kemasan, tapi untuk usaha kuliner basah seperti kami, apakah dari BI juga ada peluang? Terima kasih, selamat siang. Oke, ini menarik sekali nih. Jadi Ibu berarti jualan sarapan pagi ya? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Berapa? Jam 6 ya, sampai jam 12. Oke, yang Ibu bisa pertama-tama lakukan adalah pertama, taruh nomor WA Ibu di depan store. Pembelian melalui WhatsApp, diskon 10%. Saya jadi kepikiran begini, dulu
ketika saya sekolah, saya itu suka tuh titip sarapan sama temen. Pernah ya? Titip sarapan sama teman. Ibu bisa melakukan hal yang sama. Jadi di storybook, buat tuh nomor WA ibu, pembelian PO 1 hari sebelum, saya kasih diskon 10%. Kan ada tuh traffic datang setiap hari. Mereka pasti lihat, oh berarti besok gua tinggal datang ngambil, saya diskon 10%. Yoi, dapat database. Itu yang pertama. Kedua, ibu harus buat konten, Bu. Dan buat komunitas. Komunitas apa, Bu, yang ibu harus buat? Komunitas resep makanan pagi. Ibu-ibu suka untuk ngelihat resep, bener gak? Bener ya? Bener ya? Resep masakan pagi yang pasti disukai suami Anda, wis. Langsung pada apakah ini ya kan? Langsung share tuh ke grup-grup mana tuh. Itu komunitas, Bu. Misalnya, oh di sini jarang cowok ya. Teman-teman di sini kalau cowok suka makan pagi apa? Orek tempe, suka nggak? Suka. Jadi makanan paginya apa? Nah, roti bakar nasi kuning. Nah, buat konten-konten resep seperti itu. Jadi ibu buat komunitas, join aja, mereka scan QR, masukin ke grup, ya. Saya sering share resep-resep masakan pagi buat ibu-ibu. Saya yakin, Bu, banyak yang datang. Nah, nanti pertanyaannya seperti ini, Pak, berarti saya itu ngebuka rahasia dapur saya dong. Karena resep saya di-share ke orang. Nah, itu kan yang takutnya. Teman-teman, saya yakin dan saya benar-benar yakin 100%. Resep yang sama dibuat oleh tangan yang berbeda, hasilnya beda. Jadi jangan pernah takut untuk sharing, teman-teman. Jangan pernah takut untuk sharing. Nah, apalagi kalau ibu bisa buat ya, nanti QR code-nya ya. Join komunitas ini resep rahasia saya. Nois, pada join tuh ya kan. Nah, terus ketika ibu udah share resep-resepnya, jangan lupa ya, besok PO diskon 10%. Nah, orang pasti bilang, kayaknya ribet banget, masaknya gua beli aja deh. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, tetapi yang paling penting, Bu, kalau bisa juga ya, saya biasanya suruh untuk nge-live. Live TikTok, live Instagram. Jadi ibu sambil terima orderan, sambil bungkus, nge-live aja. Nah, saya yakin trafiknya akan banyak, Bu, seperti itu. Oke? Bisa dicoba. Coba konsisten 1 minggu, Bu. Nah, saya yakin hasilnya bakal luar biasa. Terima kasih. Ya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Sebetulnya sepertinya masih ada yang mau bertanya lagi, tapi mungkin nanti boleh langsung join grupnya Pak Patrick. Ini kayaknya sepertinya sudah punya komunitas ya. Komunitas ibu-ibu butuh konsultasi gitu misalnya. Oke, jadi teman-teman, ini boleh saya sekalian sharing ya. Boleh, nah, teman-teman. Jadi sebenarnya online to offline ini bukan hanya buku. Nah, online to offline ini punya komunitas. Komunitasnya itu ada di Instagram. Saya menggunakan DM channel, yaitu literasi O2O marketing. Jadi sebenarnya teman-teman bukan hanya punya buku, tetapi teman-teman punya komunitas pebisnis dari seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman di Instagram ada yang dinamakan literasi O2O marketing, itu adalah komunitas yang saya buat khusus untuk mengajarkan proses digital marketing dan O2O marketing. Di sana saya sharing beberapa teknik-teknik dan strategi-strategi. Saya update kontennya at least dalam seminggu itu ada 3 kali. Jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan informasi hanya dari buku ini. Tapi setiap harinya akan ada update-update skill dan strategi baru. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Patrick Rimba, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Hari ini kita belajar banyak sekali bagaimana cara kita bisa mengupayakan agar strategi di online dan strategi di offline ini bisa saling bersinergi. Kemudian juga saya mencatat beberapa hal diantaranya yang wajib dan patut kita untuk selalu punya dan kita jaga betul adalah database karena ini adalah aset kita. Kemudian bagaimana kita harus bisa mempelajari perilaku pelanggan. Ini bulan apa ya? April udah lewat, Mei. Ada perilaku pelanggan apa lagi yang harus kita catat setiap bulannya ya. Pastinya berbeda-beda. Kemudian juga campaign ini yang harus kita pikirkan juga, bahkan katanya seminggu paling nggak 2-3 konten lah ya gitu.
3 atau 4 konten ya. Jangan males. Nah ini PR untuk kita semua ibu-ibu ya setelah ini ya. Bapak-bapaknya juga. Terima kasih sekali lagi untuk pembicara kita penulis buku online to offline, offline to online. Bermanfaat sekali untuk kita semua. Bapak Patrick Rimba boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kami haturkan agar berkenan untuk menyerahkan cindera mata Ibu Dian Wening Triastuti, Kepala Tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, agar berkenan untuk naik ke atas panggung menyerahkan cindera mata untuk Bapak Patrick Rimba. Terima kasih Bu Ning, terima kasih Pak Patrick. Sekali lagi boleh tepuk tangan